Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Dwi Aprilia Nurhasana, SE, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinamika perilaku dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya Ilustari dengan NPM akhir 022, kemudian ada Kusnul Nur Aisyah dengan NPM akhir 023, kemudian ada Nadine Ahadian Sifwa dengan NPM akhir 027, kemudian ada Tasya Azhara dengan NPM akhir 031, kemudian ada Cika Makhalia Putri Nugroho dengan NPM akhir 047, kemudian ada Chelsea Mariana Wibasono dengan NPM akhir 052. Saya Kusnul Nur Aisyah akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menerapkan pengetahuan tersebut guna meningkatkan efektivitas organisasi. Fokus utamanya adalah bagaimana manusia bertindak di dalam lingkungan kerja dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi, dalam mempelajari perilaku organisasi, terdapat 3 tingkatan yang saling berkaitan. Yang pertama, ada individu, yaitu mempelajari karakteristik bawaan, kepribadian, nilai, dan motivasi setiap orang. Kedua, kelompok, menganalisis bagaimana individu berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama di dalam suatu tim. Yang ketiga, sistem organisasi, memperhatikan bagaimana struktur organisasi, kebijakan, dan budaya perusahaan mempengaruhi perilaku seorang karyawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap dan perilaku kerja. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap suatu objek, seseorang, atau suatu peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap suatu di lingkungan kerjanya. Ada pula unsur-unsur penyusun sikap. Nah, sikap terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama ada komponen kognitif atau opini ataupun keyakinan. Bagian dari sikap yang berupa deskriptif atau keyakinan. Contohnya, gaji saya di bawah rata-rata industri. Nah, yang kedua ada komponen afektif atau perasaan. Segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap. Contohnya, saya merasa tidak senang dengan kebijakan dari atasan saya. Nah, yang ketiga ada komponen perilaku. Ini ya, niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau suatu hal. Contohnya, saya akan mencari pekerjaan lain yang memberikan gaji lebih baik. Nah, sikap kerja yang berkinerja tinggi, karyawan dengan kinerja tinggi biasanya memiliki 3 komponen utama, yaitu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif. Yang kedua ada keterlibatan pekerjaan. Tingkat di mana seseorang memihak secara psikologis pada pekerjaannya dan menganggap kinerja mereka penting bagi harga diri. Yang ketiga ada komunitas organisasi, di mana keadaan seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Saya Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM akhir 052. Pada slide ini saya akan membahas mengenai konflik di antara sikap dan persepsi. Konflik di antara sikap terjadi ketika sikap seseorang saling bertentangan atau tidak sesuai dengan perilakunya. Contohnya adalah seorang pegawai memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, tetapi di sisi lain juga ingin meluangkan waktu bersama keluarga. Ketika pegawai tersebut harus sering bekerja lembur pada malam hari atau akhir pekan, maka muncullah ketidaksesuaian antara keinginan pribadi dan tuntutan pekerjaan. Kondisi ini disebut sebagai disonansi kognitif, yaitu perasaan tidak nyaman secara psikologis karena adanya ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku. Dan menurut teori dari Leon Festinger, individu akan berusaha mengurangi disonansi tersebut agar mencapai keseimbangan. Caranya bisa dengan mengubah perilaku, misalnya mengatur waktu kerja agar tetap memiliki waktu bersama keluarga. Namun ada juga yang mengubah cara berpikirnya.
misalnya dengan menyalahkan situasi kerja atau atasan. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi adalah proses seseorang dalam memahami lingkungan dengan cara menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan informasi yang diterima. Dan persepsi tiap orang bisa berbeda, walaupun melihat situasi yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh sikap, kepribadian, nilai, dan kepentingan masing-masing individu. Misalnya ada mahasiswa yang menganggap tugas sebagai tantangan, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai beban. Tahapan persepsi ini dimulai dari mengamati informasi melalui alat indera, kemudian menyeleksi informasi yang dianggap penting, lalu pengorganisasian dan menafsirkan informasi tersebut sebelum memberikan respon. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai selektivitas perseptual dan distorsi perseptual. Selektivitas perseptual adalah proses ketika individu tidak memproses semua informasi yang diterima, tetapi hanya memilih informasi yang dianggap penting atau menarik bagi dirinya. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan pribadi, serta nilai, sikap, dan kepribadian seseorang. Contohnya, seseorang yang membutuhkan pujian akan lebih memperhatikan komentar positif dibandingkan dengan komentar yang negatif. Selain itu, orang juga cenderung memperhatikan hal-hal yang menonjol, seperti suara keras, warna mencolok, atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kemudian ada distorsi perseptual, yaitu kesalahan dalam menilai seseorang atau situasi karena proses persepsinya tidak akurat. Jenis pertama adalah stereotype, yaitu generalisasi seseorang berdasarkan kelompoknya. Misalnya menilai kemampuan seseorang hanya karena usia, jenis kelamin, atau kondisi fisiknya. Jenis kedua adalah efek halo, yaitu menilai keseluruhan seseorang hanya dari satu karakteristik saja. Contohnya, pegawai yang rajin hadir dianggap otomatis memiliki kinerja yang baik dalam semua hal. Jenis ketiga adalah proyeksi, yaitu ketika seseorang menganggap orang lain memiliki sifat atau pemikiran yang sama dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah pertahanan perseptual, yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari atau menolak informasi yang tidak menyenangkan atau mengancam bagi dirinya. Dan distorsi perseptual ini dapat menyebabkan penilaian menjadi tidak objektif dan mempengaruhi hubungan maupun kinerja di lingkungan kerja. Perkenalkan, saya Tasya Zahra dengan NPM akhir 031. Pada bagian ini saya menjelaskan tentang pengatributan. Pengatributan itu sebenarnya adalah cara kita memahami atau menilai penyebab dari perilaku seseorang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu, itu kita biasanya langsung mencoba menilai, ini karena orangnya memang seperti itu atau karena situasi yang lagi terjadi. Nah, pengatributan dibagi menjadi dua, ada internal dan juga eksternal. Untuk internal artinya kita menganggap perilaku itu muncul karena sifat atau karakter orangnya. Kemudian untuk eksternal yaitu kita melihat bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara kita menilai perilaku orang lain. Untuk yang pertama ada kejelasan, yaitu apakah perilaku itu tidak biasa dilakukan. Kemudian untuk yang kedua ada konsistensi, apakah orang tersebut itu sering melakukan hal yang sama. Kemudian untuk yang ketiga ada konsensus, yaitu apakah orang lain juga bertindak sama dalam situasi tersebut. Tapi dalam kenyataannya itu kita sering melakukan kesalahan dalam menilai. Misalnya kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa perilaku seseorang itu karena sifatnya, padahal bisa jadi karena situasi atau yang lainnya. Selain itu, kita juga cenderung menganggap kalau kita berhasil itu karena diri kita sendiri, tapi kalau gagal malah menyalahkan faktor luar. Nah, hal-hal seperti ini itu yang membuat penilaian kita jadi kurang objektif. Kemudian membahas tentang kepribadian dan juga kecerdasan emosional. Kepribadian itu sendiri adalah
pola karakter atau sikap seseorang yang relatif tetap dalam merespon lingkungan. Salah satu konsep yang sering digunakan adalah Big Five Personality, yang terdiri dari 5 aspek, yaitu ada extrovert, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Selain itu, ada juga yang namanya kecerdasan emosional atau EQ. Ini mencakup kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengontrol emosi, berempati dengan orang lain, dan menjalin hubungan yang baik. Ini tuh penting dalam dunia kerja, karena kita kan nggak cuma butuh kemampuan teknis, tapi juga kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Saya Nadine Ahdian Sifwah dengan NPM akhir 027 akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sikap dan perilaku yang dipengaruhi kepribadian. Kepribadian mempengaruhi sikap dan perilaku kerja, sehingga manajer perlu memahami perbedaan karakter setiap individunya. Nah, hal ini tercermin dari locus control, yaitu apakah seseorang melihat keberhasilan berasal dari dirinya sendiri atau faktor luar, serta tingkat otoriter yang memengaruhi cara memandang dan menggunakan kekuasaan. Nah, selain itu juga Machiavellianis menunjukkan kecenderungan memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Perbedaan juga terlihat pada gaya pemecahan masalah. Ada yang mengandalkan data dan fakta, serta ada yang lebih menggunakan intuisi dan pemikiran abstrak. Nah, di sini saya juga akan membahas bagian selanjutnya, yaitu mengenai pembelajaran. Pembelajaran sendiri adalah proses perubahan perilaku atau kinerja yang terjadi karena pengalaman, dan menjadi penting bagi manajer untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Dalam pembelajaran sendiri ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbentuk siklus, dimulai dari pengalaman nyata, dilanjutkan refleksi, membentuk konsep, lalu diuji melalui tindakan, sehingga menghasilkan pengalaman baru yang terus berulang. Untuk poin yang lainnya atau materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pribadi dalam proses pembelajaran. Perbedaan ini terlihat dari seberapa besar penekanan seseorang pada setiap tahap dalam siklus belajar. Contohnya, seseorang lebih mudah memahami materi dengan melihat video visual. Nah, selanjutnya ada stres dan manajemen stres. Stres merupakan masalah umum yang hampir dialami oleh semua manajer dalam karirnya. Stres adalah respons psikologis dan emosional terhadap tekanan atau tuntutan dari luar yang menimbulkan rasa tidak pasti dan kehilangan kendali. Contohnya yaitu seorang manajer merasa tertekan karena harus memenuhi target kerja dalam waktu singkat. Nah, poin pertama ada perilaku tipe A dan tipe B. Sebagian orang lebih rentan terhadap stres dibandingkan yang lain. Penelitian menunjukkan adanya 2 pola perilaku, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A ditandai dengan sifat sangat kompetitif, tidak sabaran, agresif, dan sangat berorientasi pada pekerjaan. Sedangkan tipe B memiliki sifat yang lebih santai, sabar, seimbang, sehingga cenderung lebih jarang mengalami konflik dan stres. Orang dengan perilaku tipe A lebih berisiko mengalami penyakit yang berkaitan dengan stres dibandingkan dengan orang yang mempunyai perilaku tipe B. Contoh dari tipe A yaitu seorang karyawan selalu ingin hasil cepat, mudah marah saat pekerjaan terlambat, dan sulit beristirahat karena fokus pada target. Kemudian ada contoh tipe B, seorang karyawan tetap bekerja dengan baik tetapi santai, tidak mudah panik saat ada masalah, dan bisa menyeimbangkan kerja dengan istirahat. Saya MPM akhir 047 akan menjelaskan mengenai penyebab stres kerja. Yang pertama ada tuntutan pekerjaan atau job demand. Nah, tuntutan pekerjaan merupakan salah satu penyebab utama stres kerja. Beban kerja yang tinggi dan jam kerja yang panjang dapat membuat karyawan merasa lelah secara fisik maupun mental. Selain itu, tekanan waktu dalam pengambilan keputusan sering menimbulkan kecemasan karena individu dituntut bertindak cepat dengan resiko kesalahan yang besar. Stres ini tuh juga dapat muncul ketika keputusan yang diambil memiliki dampak besar bagi perusahaan.
kurangnya informasi saat mengambil keputusan membuat karyawan merasa tidak yakin terhadap tindakan yang mereka lakukan. Di samping itu, ambiguitas peran atau ketidakjelasan tugas menyebabkan individu bingung mengenai tanggung jawab dan harapan yang harus mereka penuhi. Kemudian yang kedua ada tuntutan interpersonal. Nah, tuntutan interpersonal ini berkaitan dengan hubungan sosial di lingkungan kerja. Hubungan kerja yang kurang baik dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan memicu stres. Tekanan dari rekan kerja atau kelompok ini tuh dapat membuat seseorang itu merasa tertekan untuk mengikuti harapan tertentu. Selain itu, konflik antar individu sering menimbulkan perselisihan yang mengganggu konsentrasi dan produktivitas kerja. Konflik peran atau role konflik juga dapat terjadi ketika seseorang menerima tuntutan yang saling bertentangan sehingga sulit menentukan prioritas pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai respon inovatif terhadap manajemen stres. Yang pertama ada fasilitas dan lingkungan kerja. Nah, perusahaan dapat mengurangi stres kerja dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan lingkungan kerja yang nyaman. Penyediaan ruang tenang atau pusat meditasi membantu karyawan itu menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan kerja. Selain itu, organisasi juga dapat mendorong pegawai untuk beristirahat dan memanfaatkan jadwal libur agar keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental tetap terjaga. Selanjutnya, yang kedua ada program kesehatan. Nah, program kesehatan ini merupakan upaya perusahaan dalam menjaga kondisi fisik dan mental karyawan. Fasilitas olahraga dapat membantu pegawai menjaga kebugaran tubuh, sedangkan konsultasi gizi dan kesehatan membantu meningkatkan kualitas hidup. Nah, selain itu, program kesejahteraan karyawan juga dapat memberikan dukungan bagi pegawai agar merasa lebih sehat dan nyaman dalam bekerja. Yang ketiga ada pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi mengenai manajemen stres penting untuk membantu karyawan mengenali tanda-tanda stres dan cara mengatasinya. Workshop atau pelatihan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola tekanan kerja. Selain itu, pelatihan bagi manajer juga diperlukan agar mereka itu lebih peka terhadap kondisi pegawai dan mampu memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian yang keempat ada dukungan manajerial. Nah, dukungan dari atasan memiliki peran penting dalam mengurangi stres kerja. Intervensi proaktif dari manajer dapat membantu menyelesaikan masalah sebelum menjadi lebih serius. Nah, pendekatan yang suportif dan peduli terhadap pegawai juga membuat karyawan ini merasa lebih dihargai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan motivasi kerja. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima ada work-life balance. Nah, penerapan work-life balance ini bertujuan membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan pribadi. Jam kerja yang fleksibel atau flex time memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengatur waktu kerja dengan lebih baik. Kerja jarak jauh atau telecommuting juga dapat mengurangi kelelahan akibat perjalanan kerja. Selain itu, fasilitas pendukung kehidupan pribadi seperti childcare dan layanan harian membantu pegawai itu mampu menjalankan tanggung jawab pribadi tanpa mengganggu pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.